Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Renungan Pagi GKI Palembang. Apakah keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik? Kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Pagi hari ini saya beri tema Cinta yang Sama. Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah penggalan lirik yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Taman tak berbunga adalah gambaran nihilnya keindahan. Karena yang membuat taman menjadi indah, ya adalah kehadiran bunga-bunga yang menawan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa cinta, maka tidak indah. Hidup tanpa cinta tidak indah. Jika bicara soal cinta, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti memiliki sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Hal-hal itu atau orang-orang itu lah yang membuat kita bisa merasakan hidup yang indah begitu. Namun sebagai umat tebusan Allah di dalam Kristus Yesus, kita perlu menyamakan sesuatu yang Allah cintai sebagai sesuatu yang kita cintai juga. Kita perlu menyamakan sesuatu yang Allah cintai sebagai sesuatu yang kita cintai juga. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena jika kita mencintai apa yang Allah cintai, maka hidup kita akan indah. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa yang Allah cintai begitu ya? Mari kita membaca dari Yesaya 61. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca hari ini kita mengetahui dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah itu mencintai hukum, dikatakan ya, mencintai hukum tetapi membenci perampasan dan kecurangan. Hukum yang Allah cintai di sini adalah kebenaran yang sama dengan keadilan Bapak Ibu Saudara. Keadilan di dalam Alkitab ya tidak semata-mata hanya bicara soal mematuhi hukum, tetapi juga berarti hidup dalam relasi kasih dan kepedulian. Hidup dalam relasi kasih dan kepedulian. Keadilan itu berasal dari Allah sendiri Bapak Ibu Saudara dan mengalir dari kasih Allah yang melimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah mencintai keadilan tadi, maka ia menyatakan keadilannya itu bagi umat Israel. Dari mana kita tahu akan hal ini? Mari kita membaca kembali Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang baru kita baca, di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Yesaya menyampaikan nubuat yang berisi kabar baik dari Tuhan untuk orang Israel pada saat itu. Keadaan orang Israel pada saat itu yang sedang mendengar nubuatan itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Mereka dalam kondisi yang sengsara dikatakan, kemudian remuk hatinya, kemudian mereka menjadi tawanan, mereka terkurung di penjara, mereka sedang berkabung dan semangatnya pudar, Bapak Saudara. Kepada orang Israel yang seperti inilah
Allah memberikan kabar baik melalui Nabi Yesaya. Kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya ini memperlihatkan keadilan Allah terhadap orang Israel, terhadap umatnya. Dalam keadilannya, Allah menyatakan bahwa Ia akan memberi pembebasan bagi orang Israel, bagi bangsa Israel yang sedang sengsara dan tertawan. Dalam keadilannya, Allah menyatakan bahwa hari pembalasan Allah terhadap musuh-musuh Israel akan tiba, terhadap musuh-musuh yang menindas Israel akan tiba. Dalam keadilannya, Allah menyatakan bahwa Ia akan memberikan tahun rahmat Tuhan bagi umatnya. Dalam keadilannya, Allah menyatakan bahwa Ia akan menghibur umat Israel yang berkabung karena kota-kota mereka runtuh selama berabad-abad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu tembok kota adalah sesuatu yang jadi perlindungan bagi rakyat. Jadi ketika tembok perlindungan itu hancur, Bapak Ibu Saudara, artinya seluruh rakyat di kota itu terancam bahaya. Sebab musuh akan dengan mudah masuk, menguasai kota, dan bisa berbuat semaunya. Tetapi Tuhan akan menghibur mereka dari perkabungan yang melelahkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa keadilan Allah terhadap umatnya ini akan membuat orang menyebut Israel sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa kaitannya antara keadilan dengan Israel sebagai tanaman Tuhan? Begini Bapak Ibu Saudara, perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, leluhur Israel, mencakup janji tentang tanah, yaitu Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan menjadi milik mereka. Namun mereka hanya bisa mempertahankan tanah itu jika mereka bertindak dengan benar, jika mereka mematuhi hukum Tuhan dan menyembah Allah saja. Tetapi kita tahu bahwa umat Israel tidak mematuhi hukum Taurat dan mereka sempat menyembah Allah lain, dan akibatnya mereka ada di tanah pembuangan dalam waktu yang tidak singkat. Padahal sebenarnya Allah menanam Israel di tanah itu supaya umat bisa menjadi teladan keadilan bagi Tuhan. Tapi seperti yang tadi kita ketahui, umat Allah mengingkari janjinya. Namun Bapak Ibu Saudara, keadilan Allah dan kasih Allah tidak bisa dipisahkan. Kabar baiknya adalah setelah umat bertobat, Allah memberi upah kepada mereka, kepada Israel dengan tepat dan mengikat perjanjian yang baru, perjanjian yang abadi dengan mereka di ayat yang ke-8 dari Yesaya 61 yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara, perjanjian abadi ini adalah perjanjian baru yang menurut janji Tuhan akan dibuat dengan Israel. Kita bisa membacanya di Yeremia 31 ayat 31 hingga ayat 33, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini perjanjian baru itu digenapi di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita orang yang percaya. Perjanjian bahwa darah Yesus menjadi jaminan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya. Kita bisa membacanya dari Matius 26 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 16-17, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku, Tuhan, tidak akan mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan cinta keadilan, Dia menyatakan keadilannya kepada umat Israel. Dan keadilan Allah itu juga sudah dinyatakan untuk kita hari ini melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengalami keadilan Allah itu. Keadilan Allah yang sungguh nyata itu. Kita adalah penerima keadilan Allah. Karena Allah mencintai hukum, yakni kebenaran yang sama dengan keadilan tadi, maka Ia membenci perampasan dan kecurangan, kata Yesaya pasal 61 tadi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita telah mencintai hal yang sama dengan apa yang Allah cintai, yaitu keadilan dalam keseharian kita? Kiranya kita menaruh cinta yang sama dengan Allah terhadap keadilan. Mari kita menjadi teladan keadilan Allah di tengah dunia ini. Mari kita hidup dalam relasi kasih dan kepedulian dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami untuk bisa memahami dan mampukan kami melalui Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk keadilan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan ajar kami untuk mencintai hal yang sama seperti apa yang Engkau cintai, yaitu keadilan, dengan kami membangun relasi penuh kasih terhadap sesama kami dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.